Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selalu kita bersyukur sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Kita tahu apapun yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah oleh karena kasih dan untuk kebaikan kita. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam surat Kolose, masih surat Kolose. Pasal 3 ayat yang ke-8. Kolose pasal 3 ayat yang ke-8. Satu ayat saja, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya jelas bagi kita semua bahwa ayat ini adalah nasihat atau perintah dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Tetapi tentunya juga untuk kita semua orang percaya dewasa ini, supaya kita orang-orang percaya ini membuang marah, membuang geram, membuang kejahatan, membuang fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Secara lebih singkat dapat kita katakan bahwa semua kita diperintahkan untuk mengatasi kemarahan kita. Mengapa kemarahan? Sebab geram itu adalah bagian dari kemarahan. Geram, kemudian kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor itu tidak dapat dilepaskan dari kemarahan. Orang yang marah, dia bisa geram, saudara. Tidak mungkin orang geram tanpa marah. Orang yang marah akan timbul dalam pikirannya kejahatan. Orang yang marah akan memunculkan fitnah. Dan orang yang marah seringkali mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata kasar. Itu sebabnya kita ditegur oleh Tuhan melalui ayat ini. Kita harus dapat mengatasi kemarahan kita. Amin. Supaya tidak ada geram, tidak ada kejahatan lagi, tidak ada fitnah, tidak ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Nah, sebagaimana dengan percabulan dan keserakahan, maka kita diperintahkan untuk membuang segala kemarahan kita karena kita telah mati bersama-sama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Karena hidup kita sekarang tersembunyi di dalam Kristus. Kita dapat melakukannya karena Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Amin. Buah-buah Roh akan menolong kita untuk dapat mengatasi segala kemarahan kita. Dan tentunya kita bertanggung jawab untuk membuang kemarahan kita. Tidak bisa secara pasif kita mendiamkan kemarahan, lalu kita berkata, engkau lak mari-mari dewi, dada saudara. Marah itu kalau tidak diselesaikan, kalau tidak dibuang, nggak akan selesai dengan sendirinya. Kita nggak bisa membiarkan kemarahan dan berharap itu akan selesai. Tidak, kita harus membuang kemarahan. Amin. Kita harus mengatasinya, saudara. Itulah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, berbicara tentang kemarahan, saudara, sebagaimana keserakahan kemarin saya katakan bahwa kemarahan juga menjadi persoalan bagi semua orang. Besar, kecil, tua, muda, pendeta, tidak pendeta. Ya, kaya, miskin, semuanya punya permasalahan dengan yang namanya kemarahan ini. Kalau mau jujur, dalam 1 minggu ini kita pasti sudah pernah marah. Atau mungkin tadi pagi kita sudah marah-marah.
Kalau mau jujur. Kalau saya ditanya, beberapa kali saya marah dalam minggu ini. Kalau mau jujur saudara ya, masalah kecil saja bisa menyebabkan kemarahan kita. Orang namanya anak umur 3-4 tahun menumpahkan coklat di baju kita, kita bisa marah kok. Kita bisa pukul anak itu. Iya enggak? Kadang kita punya bayi rewel terus sepanjang malam. Kita saja bisa marah. Padahal wajar toh kalau bayi rewel, mungkin dia lapar, sakit perut, mungkin digigit nyamuk. Mungkin anak-anak kita tidak membersihkan kamarnya dengan bagus, kita sudah marah. Ada pengemudi mobil lain di jalan yang motong kita. Kalau udah marah, woi, bukan begitu saudara ya. Hari Minggu ini, jangan buat saya marah. Senin boleh. Waduh. Kalau Minggu mau ke gereja, nggak boleh marah. Senin saja, nggak bisa. Sudah marah itu saudara. Itu masalah kita. Bahkan ada orang yang seluruh hidupnya dikuasai dengan kemarahan. Ada suami istri yang ada konflik, marah terus, gak selesai. Di telepon suaminya gak diangkat, di WA tidak balas, ketemu nyengkir. Ya kan begitu. Pak Pendeta gimana ini? Saya sapa udah gak mau, marah terus. Lihat suaminya udah kecut sekali hatinya, lihat istrinya juga sudah begitu. Orang tua dan anak ada kemarahan setiap hari. Mungkin sejak pandemi gara-gara disiplin udah nggak datang ke gereja lagi. Dengar eklesia masih marah dalam hatinya. Aku tahu ditolak nang gereja kan begitu kadang. Halo? Ada yang nggak mau lagi melayani karena ada kemarahan yang tidak diselesaikan. Jangan bilang, wis diamkan aja nanti juga akan selesai. Nggak bisa saudara. Mungkin saudara masih punya kemarahan dengan anggota keluarga yang lain, kemarahan dengan sesama jemaat, kemarahan sama pendetanya bisa. Saya naik mimbar mungkin, gimana sih khotbah? Atau kalau pas lagi zaman-zaman dulu pas terima tamu, kalau sing teko kojohan, apa kabar? Kopimu enak ya? Pintu ke Mas Yanto. Mas Yanto mana? Tiap-tiap hari ada kemarahan. Ini bahaya saudara. Karena kemarahan yang tidak benar, kemarahan yang tidak saleh, kemarahan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan akan memimpin kita kepada dosa. Akan ada kejahatan saudara, akan ada fitnah, akan ada kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Ada geram yang tidak dapat diselesaikan. Itu sebabnya saudara kita harus mengatasi kemarahan kita, itu firman Tuhan. Nah saudara coba pikirkan jika semua orang belajar untuk mengatasi kemarahannya, coba pikirkan apa yang terjadi. Tidak ada lagi perseteruan dalam rumah tangga, tidak ada lagi KDRT saudara. Kalau orang sudah berhenti marah, tidak ada lagi perpecahan dalam jemaat. Tidak ada lagi perkelahian. Tidak ada lagi terorisme. Tidak ada lagi kejahatan. Kalau orang sudah berhenti marah, saudara, semuanya akan baik. Rumah tangga yang sedang bermasalah, stop marah. Lama-lama pulih, saudara. Amin. Amin. Orang yang nggak mau akur itu masih marah, saudara. Jangan bilang, nggak kok, aku wis nggak marah, tapi aku nggak mau kamu kesini. Loh, nggak marah kok, nggak mau kamu kesini. Nggak kok, aku udah mengampuni. Bohong, saudara. Tuhan
saya datang kepadamu berdoa. Enggak, meskipun aku sudah mati disalib buat kamu, ya ampun, tapi aku enggak mau kamu berdoa. Enggak mungkin begitu. Dia berkata, mari kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Hati-hati dengan kemarahan, saudara. Kalau kemarahan itu tidak benar, kemarahan itu tidak saleh, tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, maka akan menuntun kepada dosa. Tapi bayangkan kalau kita sudah berhenti marah. Atau tiap marah kita menyelesaikannya, kita membuangnya, kita mengatasinya. Kita akan bisa menciptakan surga kecil dalam rumah tangga kita. Amin. Amin. Kita menciptakan surga kecil di gereja kita, di masyarakat kita, bagi bangsa dan negara kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita berhenti marah, pasti kita lebih sehat. Amin. Katanya dokter, sekali marah itu pusing kepala. Marah-marah, asam lambung meningkat. Marah, detak jantung tidak beraturan, aritmia. Marah, darah tinggi. Marah, stroke. Saya dengar sebuah cerita, waktu mengantar keluarganya berobat, baik-baik saja. Karena antrinya udah lama, nggak dilayan-layani, ngambek, aku pulang saja. Baru berdiri, blek, saudara. Saya baca-baca katanya, kemarahan itu sama berbahayanya menyebabkan stroke. Ya, sama berbahayanya kalau kebanyakan makan sate kambing. Tapi kalau Bapak Ibu ada sate kambing, ingat saya sudah lama nggak makan sate kambing. Haleluya. Lebih sehat kita, saudara. Itu sebabnya Paulus mengatakan, sebagai orang percaya, kita harus membuang kemarahan kita. Kemarahan yang tidak saleh, kemarahan yang berdosa, kemarahan yang menuntun kepada kegeraman, kemarahan yang menuntun kepada kejahatan, kemarahan yang membawa fitnah, kemarahan yang membuat kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Kita harus mengatasi kemarahan kita. Saya baca lagi ayat ini, saudara, luar biasa. Ya. Tetapi sekarang, karena kamu telah mati dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, karena hidupmu tersembunyi di dalam Kristus, buanglah semuanya ini, yaitu marah, yaitu geram, yaitu kejahatan, yaitu fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Tentunya kita semua setuju dengan firman Tuhan ini. Amin. Tentunya kita semua mengamenkan firman itu. Tapi masalahnya bagaimana cara kita melakukannya? Saudara, dengan tegas Paulus berkata, buanglah kemarahan itu. Kalau Bapak Ibu Saudara marah, Paulus berkata, buang kemarahan itu. Atau dengan kata lain, jangan marah lagi. Kalau kata saudara kita dari Timur mengatakan stop sudah. Stop marah. Kalau lagi marah, katakan dalam diri kita, stop sudah, berhenti marah, jangan marah. Mungkin kita punya begitu banyak alasan, iya, tapi anak saya menjengkelkan, dia kurang ajar. Paulus katakan stop marah. Iya, tapi istri saya cerewet, seperti radio rusak. Saya tidak bisa tidak marah. Stop, sudah. Suami saya sering pulang malam. Saya nggak bisa, saya marah. Paulus berkata, stop, sudah. Ya, tapi teman gereja saya menjengkelkan. Stop, marah. Amin. Ini bukan perintah saya. Ini perintah Tuhan. Buang kemarahan itu. Dan menarik sekali, saudara. Hanya ada satu cara untuk mengalahkan kemarahan adalah buang itu. Ketika kita marah,
buang. Put aside, singkirkan, saudara. Jauh-jauh dari kehidupan kita. Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Kolose yang dulunya mereka berdosa. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu. Mereka terikat dengan dosa-dosa yang cukup serius. Kepada mereka Paulus mengatakan, jangan marah, buang kemarahan itu. Mereka tidak diajar untuk memahami manajemen kemarahan, tidak ada. Tidak ada psikologi pada waktu itu, ya. Bagaimana cara mengatasi kemarahan, bagaimana kompromi dengan kemarahan, tidak ada. Yang ada adalah buang kemarahan itu. Dan cara Tuhan untuk kita menang atas kemarahan adalah stop marah. Buang, berhenti, jangan diterus-terusin. Amin, Bapak Ibu. Siapa yang tidak marah? Kita semua marah, pernah marah. Tapi stop kalau kemarahan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari nasihat ini, saudara? Pertama-tama, untuk tidak marah, saudara, kita harus jujur untuk mengoreksi kemarahan kita. Kalau kita sedang marah, kita harus memastikan apakah kemarahan saya ini benar atau ini kemarahan yang berdosa. Atau mungkin campuran dari keduanya. Sesungguhnya kita udah benar marah ini. Tapi karena emosi, karena egois, akhirnya campur ini. Ono benernya ya ono salahnya gitu, saudara ya. Ada benarnya, ada salahnya. Nah, kalau kita mau benar-benar dapat mengatasi kemarahan kita adalah kita harus dengan teliti saat marah, maka mari kita berhenti dulu sejenak, kita diam dan mengoreksi. Ini kemarahan yang saleh atau kemarahan yang berdosa ya? Atau sudah campur baur? Sebenarnya benar aku marah, tapi aku sudah emosi dan aku sudah mengeluarkan kata-kata kasar. Nah, kita perlu mengoreksi itu, saudara. Jadi Alkitab itu mengajarkan ada dua jenis kemarahan. Ada kemarahan yang benar, tapi juga ada kemarahan yang berdosa. Marah itu ada benernya. Kalau marahnya benar, tapi juga ada marah yang berdosa, saudara. Coba kita baca Kolose 3 ayat yang ke-6. Iya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi Allah itu juga marah loh, saudara ya. Allah itu murka. Tapi kalau Allah marah, Allah tidak berdosa. Amin. Kemudian ayat yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah. Saya melihat di kamus bahasa aslinya, saudara, ternyata kata marah di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8, antara murka dan marah itu menggunakan kata Yunani yang sama, orge. Jadi sekalipun terjemahannya murka dan terjemahnya marah itu diterjemahkan dari kata Yunani yang sama, orge. Artinya itu menunjukkan bahwa ada kemarahan yang benar, ada kemarahan yang salah. Allah itu murka, saudara ya. Kalau kita membaca di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-6, Allah itu membalaskan kejahatan kepada orang-orang sampai keturunan yang keempat. Dia murka. Dia marah, dia mengadili, dia menghukum. Tetapi kemarahan Tuhan adalah kemarahan yang kudus. Kemarahan yang benar. Jadi ada marah yang benar, ada marah yang gak benar. Makanya kalau kita sedang marah, teliti. Ini marah yang bagaimana? Marah seperti Tuhan atau marah yang berdosa? Coba baca Efesus 4 ayat 26. Efesus pasal 4 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Berarti ada marah yang tidak berdosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu.
Nah kemudian ayat 31 coba kita lihat. Setelah boleh marah tapi jangan berdosa, ayat 31 Paulus berkata seperti ini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Setelah kalau marah jangan berdosa, terus Paulus berkata, buanglah kemarahan itu. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa ada kemarahan yang kudus, itu kemarahan yang dimiliki oleh Tuhan. Tapi ada kemarahan yang berdosa, kemarahan manusia. Yang memimpin kepada kegeraman, yang memimpin kepada kejahatan, yang memimpin kepada fitnah, yang memimpin kepada kata-kata kotor atau kata-kata kasar. Jadi kita perlu tahu, marahku ini yang seperti apa. Saudara, kalau kita membaca di Alkitab, banyak Alkitab yang berbicara tentang murka Allah, murka Allah, murka Allah, murka Allah. Tetapi sedikit sekali berbicara tentang kemarahan manusia. Allah itu murka dalam kekudusannya, saudara. Allah marah karena Allah itu melawan dosa. Jadi kemarahan yang benar adalah reaksi yang kudus, reaksi yang saleh terhadap dosa, terhadap kejahatan. Kalau kita ada melihat seorang anak kecil dilecehkan oleh orang lain dan kita diam saja, kita tidak marah, maka sesungguhnya kita tidak saleh. Kita tidak mengenal kebenaran. Kalau kita tahu bahwa ada janin yang digugurkan, ada aborsi dan kita tidak marah, dan tidak menentang tindakan itu, maka sesungguhnya kita tidak saleh. Jadi kemarahan yang kudus adalah reaksi yang saleh, yang benar terhadap dosa, terhadap kejahatan. Kalau kita melihat anak kita melakukan dosa, mabuk-mabukan, berkata-kata, dan kita diam aja, gak apa-apa wis, kita gak beres, saudara. Kita harus terus tegur, bertobat. Kamu sudah berdosa, tetapi jangan bercampur dengan emosi. Lalu kita berdosa dengan mengumpat. Misalkan kurang ajar kamu, tak usir kamu. Akhirnya jadi campur, saudara, antara kemarahan yang benar. Kita benar tidak setuju dengan dosa itu, tetapi akhirnya kita dikuasai emosi dan berdosa dengan geram, berdosa dengan kejahatan, berdosa dengan fitnah, berdosa dengan kata-kata kotor. Jadi kalau kita mau menjadi seperti Yesus, Yesus itu keras terhadap segala dosa kemunafikan. Dia marah terhadap kemunafikan. Nah, coba kita lihat, saudara, di dalam Markus 3 ayat yang kelima. Ini teladan Tuhan Yesus. Markus pasal 3 ayat yang kelima. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah, nah ini sikap tidak setuju dengan dosa. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Yesus marah, tetapi marahnya kudus. Dia tidak menjadi jahat, dia tidak menjadi memfitnah, dia tidak menjadi mengeluarkan kata-kata kasar. Tapi dia marah melihat dosa, saudara. Coba Yohanes 2 ayat 14 sampai 17, Yohanes 2. Supaya kita paham ini dari Alkitab. Yohanes 2 ayat 14 sampai 17. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah.
dan meja-meja mereka dibalikkannya. Dia marah karena dosa, karena kemunafikan, karena kejahatan. Dan dia melakukan tindakan melawan dosa. Tetapi dia sendiri tidak berbuat dosa. Masih banyak contoh sebenarnya. Tetapi intinya kalau kita menjadi seperti Yesus, kita bisa marah, tetapi kita sekaligus membenci dosa, membenci kejahatan. Kita marah karena kita bereaksi keras terhadap dosa, tetapi kita tidak dikuasai oleh kegeraman, tidak dikuasai oleh kejahatan, tidak akan memfitnah, dan tidak akan mengeluarkan kata-kata kotor. Saudara, kita harus tidak setuju terhadap dosa. Amin. Tetapi tatkala kita tidak setuju terhadap dosa, kita marah. Jangan sampai bercampur dengan kemarahan sehingga kita berbuat dosa juga. Sebab kalau kita tidak marah terhadap dosa, sesungguhnya hidup kita juga tidak benar. Jadi kita perlu ketika kita marah, kita harus mengoreksi, ini marah benar atau enggak? Campur enggak ya kemarahanku? Nah, kita lihat contoh Kain, saudara. Coba kita lihat Kejadian pasal 4. Ini contoh Kain bagaimana cara menangani kemarahan, cara Tuhan. Kejadian pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, why are you angry? Jadi dia marah, angry. Panas hati itu angry, saudara. Panas. Jadi kalau terjemahan bahasa Inggris, mengapa kamu marah? Kita tahu kalau Tuhan tanya, bukan Tuhan tidak tahu apa yang terjadi. Tuhan bukan cari informasi. Tapi Tuhan mau menolong Kain untuk dapat memandang kemarahannya dengan benar. Kenapa kamu marah? Kemudian ayat yang ke-7. Apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain, kamu marah. Mengapa kamu marah? Cari tahu alasan kenapa kamu marah. Benar enggak marahmu ini? Ternyata saudara, Kain marah karena iri, karena dengki. Sebab persembahan Habel diterima oleh Tuhan, tetapi persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Dan Allah mengingatkan dia, waspada Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kalau engkau tidak berkuasa atasnya, kalau engkau tidak berhenti marah, maka engkau akan berbuat dosa. Dan sungguh saudara, Kain tidak mendengarkan suara Tuhan. Dan Kain membunuh adiknya dengan keji. Saudara kalau marah segera tanya, ini aku marah bener enggak ya? Atau aku sudah emosi juga, hingga aku menjadi mengeluarkan kata-kata kotor. Dan kalau kita tahu bahwa kemarahan kita itu berdosa, maka kata Paulus, stop sudah. Amin saudara. Oh ini dosa, stop sudah, berhenti marah, nggak ada cara lain. Stop. Mungkin kita sedang marah hari-hari ini. Tuhan berkata, mengapa kamu marah? Kalau engkau marah seperti aku, that's good, tapi jangan berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam. Serahkan sama Tuhan. Amin. Tapi kalau kemarahanmu adalah akibat dosa, stop sudah, kata firman Tuhan. Ayo kita melepaskan, membuang kemarahan itu. Bayangkan apa yang terjadi kalau kita tidak marah.
sejahtera, hati tenang, detak jantung kita normal, kita bisa cepat tidur, urat-urat kita kendor, gak kaku, malah di khotbah pun juga gitu, sedar, jadi kaku semua, saudara. Main keyboard sampai tutsnya itu lepas semua. Main drum, sampai jebol itu. Tapi cuma kita tidak marah, bayangkan dulu, relax sekali, saudara. Lihat istri itu cantiknya, lihat suami itu gantengnya, lihat anak rasanya sejahtera gitu, lihat pendetanya lerem hatinya gitu ya, lihat jemaatnya seger, gitu. Udah marah lah, kalau marah saudara, tak komane iki. Tapi kalau kita marah benar, dia berbuat dosa, tegur, stop ya, bertobat ya, kamu berdosa. Itu baik. Tapi jangan sampai kurang ajar, kamu berdosa, tak hajar. Itu sudah sama. Campur saudara jadinya. Kalau nasi campur Bali saya suka saudara. Tapi marah bener kecampur marah yang jahat. Jangan saudara. Amin. Ini penting. Jadi kenali kemarahanmu. Kalau kemarahanmu kudus. Jangan berbuat dosa. Selesaikan sebelum matahari terbenam. Tapi kalau marahmu berdosa, stop sudah. Berhenti. Jangan diteruskan. Karena dosa sudah mengintip di depan pintu. Yang kedua, saudara, kita harus dengan tegas dan dengan sungguh-sungguh untuk membuang marah yang berdosa itu, saudara. Kita nggak boleh membiarkannya. Kita tidak boleh berkata, maaf saya nggak bisa, ini terlalu sakit. Coba kalau Pak Pendeta jadi saya, nggak mungkin bisa. Saudara, saya mau katakan bahwa kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dan dia telah memberikan kepada kita rohnya untuk kita tidak takluk lagi. Untuk kita menang atas dosa yang bercokol dalam daging kita ini. Amin. Jangan bilang, saya nggak bisa. Jadi kalau Paulus berkata, buanglah kemarahan itu, artinya kita bisa melakukannya, saudara. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Seringkali orang ngomong, duh susah Pak Pendeta, gak bisa. Sudah terlalu menyakitkan suami saya, udah bertahun-tahun. Sambil nangis, sudah bertahun-tahun. Drama lagi, bertahun-tahun. Saya gak bisa Pak Pendeta. Saya nggak bisa, gitu. Tapi Paulus bilang buang, artinya kamu bisa. Amin. Tuhan nggak pernah memerintahkan kita melakukan sesuatu yang tidak kita bisa buat. Apalagi saudara, dia telah memberikan Roh Kudus kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Dan ada begitu banyak ayat yang memerintahkan kita untuk mengatasi kemarahan kita. Artinya kita bisa, saudara. Coba kita lihat Amsal pasal 12 ayat 18, Amsal pasal 12 ayat 18. Ada banyak di kitab Amsal tentang mengatasi kemarahan. Amsal 12 ayat 18. Ya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amin. Kalau udah marah, stop. Karena itu akan
menjadi kata-kata menjadi seperti tikaman pedang, saudara. Menyakitkan, tidak hanya menyakitkan, tetapi membunuh. Tetapi dikatakan bahwa lidah orang bijak itu mendatangkan kesembuhan. Orang yang lancang muridnya adalah orang yang marah, saudara. Orang yang marah. Nah, coba kita lihat lagi. Coba kita lihat di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-16. Amsal 14 ayat yang ke-16. Lihat, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Artinya orang bijak itu bisa berhati-hati, bisa menangani dan diminta untuk menangani kemarahannya. Satu lagi ayat Amsal 19 ayat 11. Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji-puji karena memaafkan pelanggaran. Ya, masa istri nggak bisa memaafkan pelanggaran suaminya dan sebaliknya orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua sesama jemaat. Dalam tubuh Kristus. Jadi kalau kita punya akal budi, kita akan panjang sabar. Ya. Dan orang yang mengampuni pelanggaran itu dipuji-puji. Ini berkat. Lihat, Allah berkata kepada Kain, kalau kamu tidak dapat menguasainya, dosa sudah mengintip di depan pintu, buang, selesaikan. Ada Roh Kudus dalam hati kita. Dan kita harus ikut hidup dalam pimpinan Roh supaya kita benar-benar dapat membuang segala dosa yang jahat itu. Ingat, ada Roh Kudus dalam hati kita. Amin, saudara. Coba di dalam Galatia pasal yang kelima. Saya mau lihat ini lagi. Galatia pasal yang kelima. Ini ayat yang sangat penting untuk kita ingat. Untuk marah kita harus hidup dalam pimpinan Roh. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kemudian percideraan roh, pemecah kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin, saudara. Katakan, kita bisa. Amin. Karena Tuhan telah memberikan Roh-Nya kepada kita. Kalau saudara mengatakan, aku nggak bisa, aku belum bisa. Jangan-jangan kita belum bertobat. Jangan-jangan kita belum lahir baru. Jangan-jangan tidak ada Roh Kudus dalam hati kita. Kata buah ini menunjukkan proses, saudara. Kalau orang imannya benar, dibangun di dalam pengajaran firman Allah, pasti ada buah.
Ya masa udah Kristen bertahun-tahun, besengut terus saudara. Nggak ada senengnya. Semuanya salah, semuanya nggak beres semuanya. Duh, nggak tahu bagaimana itu. Jangan ada yang mengatakan, aduh saya nggak bisa, tidak bisa. Amin. Pengalaman aja loh. Coba kalau saudara lagi bertengkar, ya di keluarga, lagi marahin anak-anak, wah anak orang ngajar, blang, 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 blang. Kemudian saya telepon, halo, siapa contohnya ya? Halo Pak Johan, Om Doni apa kabar? Padahal baru gini, wah, orang telepon, halo. Ya nggak saudara? Artinya bisa toh? Memang munafik ya, habis marah-marah, wow, telepon, halo bos, iya, di mana? Iya saya baik-baik saja. Awas ya, awas kurang ajar. Iya bos, bos. Kurang ajar kamu ya. Iya bos, ya. Ya memang munafik, tapi artinya kita bisa sebenarnya. Bisa berhenti maksudnya gitu loh. Habis, ya bos, ya nanti saya kerjakan bos, ya siap-siap bos, ya selalu ya bos. Mati konyo, kan gitu. Kalau kita mau bisa kok sebenarnya. Tapi kita nggak mau. Jadi kuncinya saudara bertobat dulu memang. Lahir baru dulu. Kalau nggak sungguh-sungguh percaya Yesus. Nggak menerima Roh Kudus itu jadi masalah. Lihat, buang kemarahan. Geram. Geram ini kemarahan yang intensif, saudara, yang meledak-ledak, orang geram itu. Dari kata taimos, mendidih, meletup-letup, hingga biasanya kata-kata kasar itu. Marah biasanya jahat, ingin mencelakakan. Fitnah, ya menghancurkan reputasi orang. Dia saja yang benar. Oh dia memang nggak benar. Kalau aku loh, aku nih paling tertib, aku nih paling benar. Dia tuh nggak benar, padahal ya nggak seperti itulah. Kalau kata-katanya memang dia itu gitu ya. Ya contohnya dibuat sendiri. Jadi perlu kita membuang dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak, jangan-jangan kita belum bertobat. Karena sesungguhnya Roh Kudus sudah dikaruniakan kepada kita. Amin, saudara. Amin. Nah berikutnya saudara, bagaimana kita bisa membuang kemarahan itu? Tatkala kita sudah mengetahui bahwa kemarahan kita ini adalah berdosa, maka percayalah pada Tuhan atas rencananya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, banyak kita orang berkata, aku berhak marah karena memang dia membuat hidup saya susah. Aku berhak marah karena dia memang merugikan saya. Tetapi kalau kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan kita, maka kita bisa membuang kemarahan kita. Amin. Yusuf sebenarnya dia bisa marah bertahun-tahun. Sejak dia dibuang di sumur itu, dia berhak marah atas saudara-saudaranya. Sejak dia dijual ke rumah Potifar, dia bisa marah. Terus ketika dia difitnah oleh istri Potifar, dijebloskan ke penjara, kemarahan bisa menguasai dia. Tetapi ketika saudara-saudaranya datang untuk mendapatkan makanan, ketika dia sudah menjadi orang kedua di Mesir, semua takut. Aduh, jangan-jangan ini Yusuf balas dendam. Jangan-jangan dia akan mencelakai kita. Jangan-jangan akan membunuh. Dia pasti marah. Bisa saja Yusuf dia marah bertahun-tahun sejak dia dibuang ke sumur itu. Tetapi Yusuf
tunduk pada kedaulatan Tuhan. Dia berkata apa? Kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Aku nggak marah sama kamu. Aku udah mengampuni kamu. Sebab Tuhan punya rencana yang indah atas hidupku. Amin, saudara. Mungkin saudara dibuat gelabakan kalang kabut. Dan saudara seharusnya marah, katakan, aku percaya. Amin, saudara. Tuhanku dahsyat. Rencananya ajaib. Kalau kita percaya pada tangan Tuhan yang berkuasa, saudara, kita tidak akan marah. Bahkan kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Kadang orang, Tuhan kok cetegoni ya, aku udah pelayanan, aku udah setia, aku berkorban, apa yang kurang dari aku Tuhan? Ada orang yang marah sama Tuhan, aku udah gereja-gerejaan wis. Nggak usah pelayanan lagi. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tapi kalau kita tunduk pada kedaulatan Tuhan dalam setiap situasi kehidupan kita, sesungguhnya kita bisa mengalahkan kemarahan itu. Amin, saudara. Dan ketika kita sudah memahami kesalahan kita, bahwa ini kemarahan yang berdosa, dan kita tahu bahwa kita diberi kuasa untuk mengalahkannya, dan kita percaya pada kedaulatan Tuhan memelihara hidup kita, maka yang terakhir adalah secara tegas katakan, buang. Saudara, menarik sekali kata buang. Kata buang ini saya lihat di interlinear, itu berasal dari kata apopitemi, saudara. Apopitemi itu adalah kata yang dipakai untuk membuka baju. Jadi melepas pakaian itu pakai kata apopitemi. Diterjemahkan buang. Jadi apopitemi itu dari kata melepas pakaian. Dalam bahasa Inggrisnya itu put aside, ya, menaruh, dilepas, ditaruh di samping. Jadi kemarahan itu seperti kita membuang pakaian lama, karakter lama, sudah, manusia lama itu harus dilepaskan, dan kita harus mengenakan yang baru, sudah. Setelah kita tidak marah, kita harus mengenakan yang baru, ya. Apopitemi, lepaskan karakter-karakter lamamu, manusia lamamu, dan kenakanlah Kristus. Coba kita baca lagi dalam Kolose pasal yang ketiga itu, ayat yang berikutnya, saudara. Ayat yang ke-12, ya. Ayat yang ke-9 mulai. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan, ya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Saudara, sekali lagi seperti yang saya katakan, kita tidak bisa diam saja. Sudah, aku menengai, marahku nanti biar ilang-ilang dewe. Tidak bisa. Itu seperti pakaian. Kalau saudara pakai pakaian kotor, saudara nggak melepasnya dan nggak mengganti yang baru, pakaian itu tetap melekat di tubuh kita. Kalau kita mau berhenti marah, kita nggak bisa pasif. Wis engko lah, aku lah waras-waras dewi. Enggak, saudara, enggak bisa. Harus lepas pakaian itu, lepas kemarahan itu, buang jauh-jauh, dan kenakanlah Kristus. Amin, saudara. Kenakanlah belas kasihan. Ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran.
Jadi kita harus benar-benar melakukan itu. Kalau lagi marah kemudian sadar ini berdosa, ini campur baur sudah, maka ingatlah ada Roh Kudus yang memampukan kita. Dan mulai lepaskan seperti pakaian kotor dan kenakanlah Kristus. Kalau masih berat juga saudara, ingat ayat-ayat Alkitab. Hendaklah sebagai orang percaya cepat mendengar tetapi lambat marah. Jangan marah, ingat itu. Kalau masih berat juga, ingat Yesus sudah mengampuni kita. Dan dia memerintahkan kita untuk mengampuni orang lain sama seperti dia sudah mengampuni kita. Amin. Kalau enggak selesai juga marahnya, berarti bertobat sudah. Harus bertobat. Karena Tuhan telah mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Saudara, Allah memerintahkan kita membuang segala kemarahan. Itu bukan hanya untuk yang marah dan yang jadi korban marah. Dua-duanya harus melepaskan manusia lama. Kalau kita terlanjur marah dan kata-kata kita kasar, mintalah maaf, saudara. Kalau kita dijahati dan kita terlanjur marah dan membalas dengan kata-kata kasar, bertobatlah dan mintalah pengampunan. Kita nggak boleh pasif, saudara. Kogun, aku jengkel sama kamu. Ampuni aku ya, kalau tadi mukaku kecut. Kamu ngomong nggak tak gubris. I'm so sorry. Kan gitu, saudara. Sama suami, sama istri. Duh, maaf ya, tadi kamu minta kopi tidak tak kasih karena aku jengkel sama kamu. Aku tahu itu berdosa. Maafkan aku ya. Kalau anak-anak lihat, aku tadi udah minta maaf sama mama ya. Aku mau belajar nggak marah lagi. Aku minta pengampunan Tuhan ya. Amin, saudara. Ingat kata Alkitab sebagai penutup. Kalau engkau mau mempersembahkan sesuatu dan teringat ada sesuatu yang gak beres di hatimu dengan sesamamu, tinggalkan persembahanmu, cari orang itu, bereskan, selesaikan, baru kamu kembali untuk mempersembahkan korban kepadaku. Saudara, Tuhan lebih mementingkan perdamaian daripada korban yang kita berikan pada saat kita masih berselisih. Bukan korban tidak penting ya, lek ngono gak perlu korban. Wong sing penting perdamaian, pokoknya damai. Maksudnya, kalau kita masih berselisih dengan orang lain, Tuhan lebih mengutamakan perdamaian daripada kita memberi korban sementara ada perselisihan dalam hati kita. Jangan sepanjang minggu marah, saudara. Sampai mau ke gereja, lek gak cepet tak tinggal kon. Tapi di surga, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Pulang marah lagi. Minggu, haleluya, haleluya, haleluya. Senin marah lagi. Minggunya, terima kasih Yesus. Saudara, berdamai dulu. Baru kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Amin. Mari kita dengar-dengaran dengan nasihat ini. Kalau kita marah, selidiki, ini kemarahan kudus atau tidak. Ini campuran atau tidak. Kalau itu kemarahan yang berdosa, buang, katakan, aku bisa. Sebab Roh Kudus ada dalam hidupku. Dan kita tidak akan bisa benar-benar bebas dari kemarahan kalau kita nggak melepaskan itu seperti kita melepaskan pakaian lama dan mengenakan Kristus dalam hidup kita. Kalau kita berhenti marah, nikmati kesehatan,
nikmati keluarga yang bahagia, jemaat yang akur, dan masyarakat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Sama-sama kita berdiri.